lagi di acara podcastnya Ancor Ranting Wedung sangat gaspol. Masih bersama saya Badrul Adom Kasat Korkel Ancor Ranting Wedung. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang seperti istimewa. Beliau adalah sahabat Misbahul Munir, termasuk penggagas podcastnya Ancor Ranting Wedung, dan beliau penggagas juga jargon gaspol. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan tentang gimana sih kok bisa keluar gaspol itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabat-sahabat yang di luar maupun pemirsa, bahwa kami pada tingkatan pembina itu memang atau penasehat di tingkat ranting pada masa sekarang di dunia itu atau dunia maya, kita sebagai generasi muda harus bergerak di dunia maya. Dan waktu ini Nahdlatul Ulama itu memang sedang panas-panasnya untuk memerangi, dan bukan hanya memerangi, tapi bagaimana kita bisa menguasai media-media di dunia maya. Maka kita harus gaspol dan harus menang di media sosial. Makanya kalau kita tidak tancap gas, ya kita akan nanti terkalahkan. Media sosial akan dikuasai oleh pihak-pihak luar dan kita terkalahkan. Maka kita harus gaspol. Terus masalah sangarnya itu, sangarnya. Kalau sangar, wedung sangar. Kalau wedung sangar itu ya memang kita harus mengawali di ranting itu. Kalau bisa mengawali program-program yang mendunia itu berarti sangar. Yang lain belum, mungkin di tingkat ranting yang lain itu belum, tapi kita mengawali podcast di tingkat ranting wedung, dan semuanya program-program mungkin di ranting kita akan kita awali. Jadi band wedung kuwi sangar. Itu jadi wedung sangar, gaspol sangar. Dalam hal kebaikan kita terdepan dan terbaik itu sangar. Begitu sahabat Adom sebagai sat korkelnya wedung. Anda ini kan salah satu Kreator di kegiatan-kegiatan Ancor Ranting Wedung PAC khususnya. Terus sekarang menjadi pembina di Ranting Wedung, juga di pembina di PAC Ancor Ranting Wedung juga. Anda sangat luar biasa menginspirasi kader-kader yang baru masuk, terutama saya sendiri. Gimana ya? Terus Anda juga mencanangkan kemandirian ekonomi, khususnya di Ancor. Untuk ke depan Ancor, biar kalau punya kegiatan kita bisa berjalan enak dan lain sebagainya. Sebetulnya itu saya ya pengalaman organisasi. Kalau saya itu memulai dan menginspirasi anak-anak muda, karena saya juga ini sudah termasuk pengurus Nahdlatul Ulama, tapi saya tetap jiwanya muda. Jadi penuh dari naik ke PNI, naik ke Ancor, naik ke sekarang menjadi wakil tanfid Nahdlatul Ulama Ranting Desa Wedung. Nah, itu memang senangnya kita berorganisasi itu kita ya berkumpul, saling komunikasi, paling tidak tambah teman, tambah silaturahim kita kepada yang lain. Itu ya jargonnya tetap kita nganut kepada ulama-ulama yang sudah mencanangkan bahwa hikmah di NU itu diniati ibadah. Ini yang pertama. Jadi biar semuanya saya potong dulu. Ibadah. Terus masalah pembagian waktu. Saat ini kan memang banyak, seperti saya sebagai
kader Ansor, mungkin baru giat-giatnya ketika ada kegiatan kita mengalahkan waktu dengan keluarga. Kadang muncul wis kono kumpulono kelonono Ansormu gitu. Gimana menurut Anda? Terus cara pembagian waktu dengan keluarga dan lain-lainnya. Kalau itu sih berjalan saja, kalau saya berjalan saja. Ketika ada sesuatu yang memang wajib, ya kita harus dihukumi wajib dan sunnah. Ketika sunnah dan wajib ini, ketika kewajiban kita di Ansor dan kewajiban di keluarga memang wajib di Ansor. Ada satu kegiatan momen ya kita ikut Ansor. Kita kalau yang keluarga ini dihukumi sunnah bagi kita, ya kita tinggalkan yang keluarga, mengikuti yang wajib. Tapi kalau ini keluarga kita wajib, yang harus diikuti ya wajib di keluarga, Ansornya disunahkan. Itu tinggal penilaian kita, tapi ada hukum wajib dan sunnahnya. Nah itu kriteria itu kembali kepada diri kita masing-masing. Termasuk wajib dipenuhi sama istri. Dipenuhi, dikunjungi, itu kan nanti itu sebagai konsekuensi memang kita berorganisasi. Neng kalau kita melihat Gus Dur itu memang menomorsatukan organisasi NU daripada keluarga. Ini sudah makomnya bukan makom kita lagi, bukan makom kita lagi. Kalau saya pernah juga kita memang menuju ke sana. Kita harus menuju ke sana. Kalau kata-katanya nih memang sedikit saja Gus Dur itu. Loh, aku nak mati ku langsung nahdili wong papat kan. Ora penak. Ini masyarakat yang memang menghadiri saya. Dan ketika beliau wafat, bagaimana kita melihat, masya Allah, dari bukan hanya orang Islam saja, tapi non Muslim dan semua agama itu, nah itu makom seperti itu paling tidak menjadi suatu pasangan kita untuk berorganisasi memikirkan masyarakat. Kalau kembali kepada hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas, ini yang perlu digarisbawahi. Tapi makom-makom seperti itu memang perlu proses untuk sampai ke sana. Nah, mungkin sebelum dilanjut kita berikan kepada beliau almarhum Gus Dur, termasuk idola saya juga, untuk beliau Al-Fatihah. Amin. Salah satunya juga yang pernah membaca agama dulu, organisasi dulu, nanti keluarga berikutnya. Itu kan suatu yang luar biasa menurut saya, bukan semangat bagi saya. Saya sangat-sangat kagum dengan panjenengan, sosok yang masih muda, aktif di beberapa aktivitas di organisasi, di ketakmiran masjid, dan sama juga di mengajar. Itu kan sangat luar biasa. Kita ini kan sebagai generasi muda mungkin sok-sokan aku loh sing duwe, aku loh yang punya ini. Ketika ada konflik sedikit saja karena kita sangat merasa memiliki yang lebih, bahkan konflik yang sebenarnya itu hanya dengan teman, tapi kita membawa ke organisasi itu sendiri. Menurut sampean apa sih seharusnya yang mungkin kita harus menghilangkan beberapa konflik secara pribadi, jadi tidak mengganggu aktivitas di organisasi yang kita ikuti. Konflik di perseorangan, kadang kan, ya, kadang kan kita konflik sama si A, si B, tapi yang dibawa atau yang cerita keluar itu bukan konflik tentang organisasi, tapi maksudnya konflik antar pribadi, tapi yang keluar itu diceritakan itu konflik di organisasi gitu. Padahal sebenarnya organisasi kita baik-baik saja dan tidak ada masalah gitu. Kadang lesu dan bahkan tidak mau gitu. ini yang memang ya kita harus di dalam organisasi ya kita harus memang menyadari betul bahwa kepentingannya memang untuk masyarakat dan anggota organisasi itu yang paling penting. Ketika itu sudah kembali ke pribadi ya
akhirnya itu membuat konflik dengan yang lain. Tapi kalau kita yang keluar biasanya konflik di organisasi yang kita memang seperti itu. Padahal sebenarnya individu sendiri. Kalau kita sudah masuk organisasi ya berpikirnya kan memang untuk kemaslahatan organisasi itu ke depan. Nah, kalau ada konflik pribadi yang diunggulkan atau dimunculkan di tingkat organisasi, itu saya anggap dia salah. Kalau konflik pribadi itu kita singkirkan dulu. Ini demi organisasi semua. Kalau tidak bisa ngalah ya memang nanti dia akan tersingkirkan atau corok ilmu IPA itu pada waktu itu nanti tersingkirkan dengan sendirinya. Hukum alam kan manusia mempunyai karakter dan karakter itu akan dilihat oleh kelompok organisasi. Terkadang kita tidak menyadari bahwa organisasi itu benar tidak butuh kita, tapi kita itu sendiri yang butuh organisasi di organisasi manapun. Tapi karena kita terlalu bersemangat, bahkan terlalu memiliki, itu kadang terjadi ketika ada slack sedikit. Jelas itu kalau kita membutuhkan, bukan organisasi yang membutuhkan kita, tapi kita yang butuh organisasi. Itu kaidahnya begini, makhluk itu atau manusia itu adalah paling tidak kita itu makhluk sosial. Jadi sosial itu ya harus berkelompok. Tidak mungkin manusia itu hidup sendirian, tidak mungkin. Maka dari itu ya kita yang membutuhkan untuk berkelompok atau berorganisasi. Tidak mungkin kita itu hidup sendiri. Maka dari itu dimanapun ya kita berorganisasi, kampung, RT dan lain sebagainya. Ya, ini kan yang melembaga, ada NU, ada Ansor, ada itu yang melembaga, ada RT juga melembaga. Tapi manusia ya pada dasarnya atau fitrahnya itu adalah makhluk sosial dan membutuhkan untuk berkumpul berorganisasi. Tidak mungkin manusia itu akan hidup sendiri. Itu jelas itu fitrah manusia, tidak mungkin kita tidak berorganisasi dimanapun ya. Kalau kita juga begitu NU, ya nanti kita akan kenal organisasi yang lain, tetap itu fitrah. Terus ini lagi tentang kemandirian ekonomi. Ya, tadi ya kan sering sekali organisasi tidak ada pemasukan itu kacau. Selama ini kan alhamdulillah di ranting gedung sudah berjalan dari mulai rebana dalam kita podcast yang mungkin seadanya mungkin dan lain-lain sebagainya nanti kan bisa berlanjut. Nah, ini yang saya kemarin itu florkan di sahabat-sahabat semuanya di dalam Ansor. Ya, ini kita berbicara Ansor dari tingkat pusat sampai tingkat bawah itu memang kalau di organisasi sebenarnya lucunya itu begini, ada program tidak ada klausul keuangan, ini memang lucu. Kemudian juga ada program di Ansor harus ada kemandirian ekonomi. Di situ ada lembaga perekonomian baik di NU maupun sebagainya, itu pasti ada lembaga perekonomian bagaimana bisa menghidupi organisasi. Dan selama ini kita tidak fokus ke sana, yang dijalankan itu sesuai jalan seperti air lah. Tapi yang ditawarkan biasanya di dalam organisasi kita itu ya NU, hari urunan, maksudnya kan begitu, urunan anggota. Terus memang di dalam organisasi Ansor khususnya yang saya tahu memang ada urunan, bahasanya urunan itu ya ada penarikan uang untuk anggota tapi tidak seberapa. Nah, kegiatan kita itu banyak tapi tidak ada pendanaannya. Pendanaannya ya lewat urunan itu, tapi kemandirian sosialnya tidak dijalankan. Ini memang perlu berpikir ke sana. Padahal kita punya koperasi itu nanti kita sebetulnya sudah jalan, dan pada waktu zaman saya jadi ketua Ansor ya, Pak Maman itu bisa mensubsidi lah paling tidak kegiatan-kegiatan yang ada walaupun kecil. Soalnya moni ini lah dan itu. Dan yang kedua itu memang kemarin saya canangkan di awal ketika saya mengisi itu ya,
Rebana itu memang masya Allah ya, kemandirian organisasinya itu mungkin bisa menghidupi cepat menghidupi organisasi Rebana itu karena berhubungan dengan masyarakat. Ada lain-lain juga banyak yang potensi untuk kemandirian sosial itu menghasilkan uang tanpa harus ketoi ngemis, ketoi ngemis kan enak. Seperti podcast ini kan bisa nanti dikasih. Ini ayam ceria gitu. Sekarang dulu. Ini kan di apa ya, dipublikasikan ya, dipublikasikan. Ini podcast juga saya yakin ini nanti akan kemandirian sosialnya, kemandirian ekonominya akan terjadi di podcast. Itu saya yakin itu kalau kita memang profesional dalam hal menangani podcast. Ini yang paling penting lah. Sponsor itu nanti akan masuk. Ya nanti kita awali kita share, pikirkan di sana untuk bisa podcast juga sebagai apa salah satu tonggak kemandirian ekonomi di Ansor. Di Ansor Ranting Medung. Ini memang harus seperti ini. Kalau podcast ya konsepnya harus jagungan tapi yang bermakna. Jadi podcast itu seperti itu, tidak hanya wawancara tapi ya kita jagungan kopi bareng tapi yang bermakna ini. Makanya kita ranting Ansor Medung itu harus gaspol, paling tidak mendahului yang lain. Suara lah mendahului yang lain. Dan salah satu keunikan di podcastnya Ansor Ranting Medung itu setiap bintang tamu itu ngisi kas, itu kan luar biasa. Lain yang lain gitu. Jadi kalau mau ngisi kita itu sidik ya mesti urutannya carry, tapi kalau banyak seperti yang ada di sekarang ya langsung kemandirian ekonomi masuk. Selain di Rebana di Ansor Ranting Medung yang sudah jalan, mungkin salah satunya juga di podcast ini. Sahabat Atom ya memang tindak lanjut dari workshop IT dan lain sebagainya ya di tingkat yang lain paling tidak menindaklanjuti seperti Ansor Ranting Medung. Kalau tidak tim IT seperti kita ini masih sederhana sekali bisa mengadakan podcast, itu perlu juga ranting yang lain bisa mengikuti seperti Ranting Medung. Paling tidak sederhana dulu lah kita bangun. Nanti kan prosesnya kita semakin baik, semakin profesional. Kalau tidak dimulai kapan lagi? Dan kalau tidak ada siapa lagi kan? Pokoknya like, subscribe, dan di share. Sana nih. Sudah kalau like kan Malu-malu. Mungkin itu sahabat Atom. Ya, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak sahabat Misbahul Munir, salah satu inspirator di Ansor PAC Medung dan khususnya di Ansor Ranting Medung. Dan terima kasih banyak. Wabillahi taufik dari saya. Kalau ada salah-salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ansor Medung gaspol.